Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua di channel Wijra RFP Official. Pada kesempatan ini, di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 17 Juli, saya akan membuat satu edukasi tentang edukasi yang sangat penting buat teman-teman. Apakah teman-teman sebagai nasabah atau sebagai agent? Ini adalah edukasi dasar mengenai mindset tentang asuransi. Nah, teman-teman, mengapa kita perlu banyak belajar dan banyak mengupdate tentang materi tentang asuransi? Karena teman-teman, hari ini di negara kita, negara yang kita cintai, asuransi sudah menjadi salah satu literasi yang telah pemerintah dukung untuk dikembangkan, khususnya dalam asuransi syariah. Nah, di detik ini bukan cuman kita berbicara asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Hari ini semua lini itu semua sudah diasuransikan. Termasuk sudah ada asuransi kendaraan seperti mobil, dan itu sudah lama terjadi. Asuransi perkreditan, kalau kita kredit uang di bank, itu semua sudah diasuransikan. Kemudian sekarang ada asuransi HP, kemudian ada asuransi perjalanan, dan ada asuransi pengiriman. Nah, apa sih asuransi ini? Mengapa kita perlu memberi jaminan kepada beberapa hal itu? Nah, sebelum masuk ke materi saya, asuransi itu sebenarnya membeli yang namanya rasa aman atau peace mindset. Jadi kalau kita memiliki asuransi, pikiran kita lebih nyaman, lebih tentram, karena ada yang menjamin. Nah, teman-teman, secara dasar, apa sih itu asuransi? Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu itu asuransi apa sih? Mengapa saya harus punya asuransi? Nah, teman-teman, ternyata asuransi itu adalah cara kita untuk mengelola risiko. Jadi risiko dalam hidup ini kan adalah hal-hal yang tidak pasti, yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, oleh karena itu kita perlu kelola. Tetapi ada 4 tipe orang yang mengelola risiko itu seperti apa. Yang pertama adalah avoiding risk, atau orang yang menghindari risiko. Jadi ada orang yang menghindari risiko. Contoh, dalam perjalanan kita tahu bahwa ada risiko-risiko yang bisa terjadi. Kita bisa diserempet motor, mobil, kemudian kita bisa dijamret, atau kita bisa kecelakaan di jalan. Itu namanya risiko. Nah, kalau orang memiliki tipe menghindari, berarti dia tidak ingin lagi keluar rumah. Jadi apa-apa semua dia tidak ingin lakukan. Jadi dia berdiam diri saja di rumah karena takut dengan risiko. Akhirnya dia menghindari. Nah, kemudian ada tipe kedua yang namanya menerima risiko. Menerima risiko artinya meskipun dia tahu di luar sana akan ada risiko yang terjadi seperti dijamret, terpleset, atau jatuh karena dalam perjalanan, dia tetap keluar untuk menjalankan aktivitasnya. Dia menerima kalau memang di jalan saya terjadi risiko itu, saya jatuh atau dijamret. Kenapa dia terima? Karena tidak ada pilihan lain. Dia harus keluar rumah untuk menjalankan aktivitasnya. Contoh, dia harus ke pasar, dia harus ke kantor. Artinya dia terima risiko yang bisa terjadi pada kesempatan itu. Nah, yang ketiga adalah mengelola risiko. Maksudnya, contoh, kita naik mobil, kita tahu di jalan itu banyak risiko. Untuk mengelola risiko itu kita meminimalisir, seperti kita memakai safety belt. Kalau kita naik motor, kita menggunakan helm untuk mengamankan kepala kita. Itu namanya meminimalisir. Nah, tetapi kalau seandainya kita sudah meminimalisir itu, tetap juga terjadi hal tersebut, otomatis yang terjadi adalah kita akan menghadapi yang namanya risiko yang paling besar, yaitu kalau terjadi kecelakaan kita butuh yang namanya biaya pengobatan yang darurat, yang tidak disangka-sangka terjadi dan mengeluarkan biaya yang sangat-sangat besar. Nah, untuk level tertinggi adalah kita mentransfer risiko itu. Jadi risiko yang sebenarnya kita tanggung, kita transfer ke perusahaan. Jadi contoh, tiba-tiba butuh biaya 200 juta, butuh biaya berobat sampai 500 juta. Nah, itu kita nggak usah bayar. Jadi kita serahkan kepada perusahaan
untuk menanggung resiko itu. Beban kita itu kita alihkan ke perusahaan. Nah, itulah sebenarnya esensi dari asuransi. Jadi asuransi itu kita mengalihkan risiko yang harus kita tanggung, kita alihkan ke perusahaan. Nah, ada yang bilang saya tidak ingin diasuransikan. Nah, teman-teman, sebenarnya Anda tidak ingin itu, mau atau tidak, semua orang sudah punya asuransi, tetapi perusahaannya berbeda-beda. Kalau kita tidak mau mengalihkan ke perusahaan, berarti asuransi kita itu adalah diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Artinya risiko hidup bisa terjadi dan itu bisa tetap juga kita bayar gitu. Nah, tetapi kalau kita mengandalkan keluarga kita atau diri kita sendiri untuk menanggung beban tadi, pertanyaannya keuangan siapa yang lebih kuat? Apakah perusahaan atau diri kita?